berjumpa lagi di podcast kesayangan kita, Imagination. Nah, kali ini perbincangan kita nggak kalah seru dari perbincangan yang kemarin. Kita kedatangan tamu yang paling istimewa karena semuanya mungkin kenal ya. Oke, langsung aja kenalan. Nenes. Halo guys. Oke, Nenes ini mahasiswa agribisnis angkatan 2021. Iya. Oke, dan selanjutnya Ilmi. Halo guys. Nah, Ilmi itu juga sama, dia juga mahasiswa angkatan 2021 yang ikut kelas Professional Export Batch 2. Gitu ya. Jadi kali ini mereka akan memberikan informasi, bercerita pengalaman, keseruan, kesedihan, juga mungkin kesengsaraan. Enggak, karena mereka selalu bahagia di pembahasan kita tentang kelas Professional Export. Nah, kenapa sih kita mau membahas ini, guys? Jadi, karena tema ini tuh benar-benar seru. Kita bisa sebut bahwa ini adalah kelas kebanggaan agribisnis UMM ya, kelas Professional Export dari program Center of Excellence-nya UMM. Teman-teman ini adalah teman-teman yang great ya, jadi yang mereka itu pembelajarannya terfokus yaitu tentang exported class ya. Oke, jadi aku pengen teman-teman ini cerita gitu ya, bagaimana sih pengalaman kalian COE, dan COE kita ini, angkatan mereka terutama, nggak sembarang COE ya, karena kita sempat melakukan perjalanan seru yaitu international trip, right? Ya, kemana? Nanti dulu kita akan tanya-tanya. Oke, kita nih mau cerita nih ke teman-teman penikmat Imagination tentang apa sih enaknya masuk kelas COE? Ya, silakan. Gimana? Yang pertama tuh karena kita bisa dibilang kelas khusus, karena kita belajarnya terkait ekspor ya, program COE di agribisnis. Terus yang kedua itu kita nggak perlu tugas akhirnya kita nggak perlu bikin skripsi yang banyak itu, jadi kita bisa ngerjain dalam bentuk jurnal atau artikel. Nah, jadi langsung terfokus ke jurnal ya. Tapi by the way, jurnal yang kalian bahas tuh apa sih bedanya dengan jurnal pada kelas reguler? Iming-iming lebih cepat lulus dan itu pasti benar. Terus kita itu juga masuk ke dalam publikasi, diusahakan dalam publikasi juga minimal sintanya itu sinta 4 ya, sinta 4 atau 3 seperti itu. Terus karena kita publikasi kan otomatis nanti kalau kita lulus tuh ada yang capaian kita gitu loh, di UMM ini apa gitu. Pernah nulis artikel hasil dari COE kayak gitu. Oke, nah kira-kira jadi komunitas yang kalian bahas itu juga bebas ya? Apa tentang komunitas yang kalian pelajari selama COE? Jadi kan kenapa kita sebutnya komunitas khusus? Karena by the way mereka ini magang juga di magang yang istimewa ya, di mana perusahaan tersebut khusus menangani ekspor ya terutama. Nah, apakah ada komoditas khusus yang kalian bahas? Baik, kalau aku sendiri nih komoditasnya kebetulan di magangnya di sebuah CV dan itu komoditasnya kapuk kayak gitu. Lalu kapuk ini tuh udah diekspor di beberapa negara terutama di Asia seperti Pakistan, Malaysia, terus sempat ke Amerika juga, ke Eropa juga, dan itu menurutku sangat hebat gitu ya, soalnya kan mencari pembeli atau buyer, istilahnya kalau di ekspor itu buyer, itu sangat sulit karena kepercayaan antara dua pihak ini kan butuh kepercayaan lebih gitu kan, apalagi luar negeri seperti itu. Siapa sih Pak Sumhaji ya? Ya, betul sekali Pak Sumhaji. Pak Sumhaji loh, jadi halo Pak Sumhaji. Ya, Pak Sumhaji namanya di tag di Imagination. Nah, jadi Pak Sumhaji ini salah satu rekanan agribisnis UMM yang keren banget karena beliau ini adalah eksportir yang sudah bertahun-tahun ya, belasan tahun ya sepertinya mengenyam dunia ekspor, dan itu komoditasnya yang paling unggul adalah kapuk ya. Tapi sebenarnya beliau selain kapuk apalagi ya?
Jadi selain kapuk itu ada juga namanya itu gumdamar. Itu biasanya dibuat campuran cat kayak gitu, bahan-bahan bangunan lah. Terus Oke. ada juga batu alam seperti itu. Oke, ternyata, nah ini juga sebenarnya membuat teman-teman itu, pasti teman-teman itu juga bertanya-tanya ya, kenapa yang kalian ekspor itu kayak barang-barang sepele gitu ya? Maksudnya karena bayangan ekspor orang-orang awam terutama ya, itu pasti berpikir bahwa oh ekspor ini some special goods gitu ya. Sebenarnya ekspor di benak kalian tuh apa sih setelah kalian masuk kelas ekspor ya gitu? Silakan. Oke, kalau di perusahaan tempatku magang itu kan komoditasnya kan ikan ya Bu ya. Jadi ikan yang kita anggap biasanya kayak makanan kita sehari-hari atau ya ikan lah. Terus itu bisa kita ekspor. Dan di apa namanya, di perusahaan kita itu PT BJ Seafood itu ada beberapa macam produknya. Jadi ikannya itu ada banyak sekali dan produknya itu ada bermacam-macam juga. Kayak gitu. Oke, oh di PT BJ ya. Siapa bos kamu? Pak Ben. Benjamin ya. Oke, Pak Benjamin. halo Om Pak Ben. Halo Om Ben, namanya juga di tag di sini ya. Ini kita Oke. besok cari sponsor ke Om Ben. Oke. Gitu ya. Jadi gitu. Oke, so kelas COE ini sebenarnya mengubah pikiran kalian dari akan menjadi apa sih? Baik ya, kalau dari aku sendiri nih ya, dari awalnya itu bukan pemikiran bisnis, jadinya bisnis banget gitu. Soalnya lebih pasti kita memikirkan tentang cuan dan cuan. Iya. Intinya agribisnis kan Duit sebenarnya mulu gitu iya, ya. cuan. Soalnya kalau nggak ada duit nggak bisa Iya, gitu iya. kan. Tapi bener kan teman-teman, kalau nggak ada intinya kalau nggak ada duit itu nggak bisa kan, Yap. apalagi sekarang gitu. Oh, kalau misalkan sebelum ikut kelas IO ini kan kita belajarnya sekitar agribisnis yang biasanya pada umumnya. Ini kan bahas ekspor. Terus pas saat kita magang tuh kita benar-benar belajar yang di luar dari kelas yang nggak pernah kita dapetin gitu loh. Jadi kita belajar dari proses produksi sampai ke tahap produk-produk itu bisa diekspor kayak gitu. Sempat kepikiran nggak sih? Oh ternyata ini tuh bisa diekspor ya gitu. Ada nggak kepikiran dari awalnya kalian itu kan berpikir ekspor tuh gampang apa susah sih? Nah sekarang kalian praktek gampang atau susah? Sempat kepikiran sih karena kemarin pas kita ada kelas dengan praktisi itu kan dijelasin bagaimana caranya ekspor dan produk apa aja yang bisa kita ekspor, dan produk sesepele kayak daun pisang itu pun bisa kita ekspor. Wow, Kayak gitu. oke. Dan caranya itu juga termasuk mudah ya. Hanya saja ada beberapa berkas-berkas yang mungkin agak susah diurus gitu sih. Oke, mungkin jangan bilang susah mungkin ya, lebih ke challenging Ya, gitu challenging. ya. Karena tidak ada yang susah jika kita berusaha. Ya. Bener banget. Ya, lah karena gini, karena coba dipikirkan. Eksporter aja udah banyak gitu ya. Maksudnya mereka aja berhasil gitu ya. Iya. Jadi kan sebenarnya rules-rules itu adalah yang sewajarnya dilakukan, but mungkin itu sedikit challenging begitu ya. Oke, good. Setelah kalian melalui kelas ekspor yang ini hampir selesai ya gitu ya. Sebenarnya udah mulai ada rencana ekspor apa? Ada sih Bu, kayak sempat kepikiran. Oke. Di daerah saya kan banyak sekali ini komoditas ubi, dan pernah saya cari-cari sama baca-baca di Jepang itu membutuhkan eksportir importir nggak sih? Ya. Di Jepang itu membutuhkan importir ubi dalam bentuk tepung ataupun ubi yang ubi matang tapi dibekukan. Jadi nanti di sana dijadikan sebagai bahan untuk kue. Seperti itu. Oh gitu ya. Jadi Nenes sudah memiliki rencana. Wow, keren banget ya. Dia sudah memetakan apa komoditas unggulan di daerahnya gitu ya. Dan mempersiapkan kapasitas berapa yang sebenarnya bisa dikirim, dan memetakan buyer ya. Di negara mana dan di kawasan apa yang sebenarnya dibutuhkan komoditas tersebut. Wah, keren ya. Oke, so next Ilmi, udah ada pandangan ekspor apa sih? Baik, kalau aku sendiri itu karena daerahnya itu dataran tinggi ya Bu ya, daerah Bromo sana itu
komoditasnya itu kentang sama wortel. Nah, Oke. kebetulan juga keluarga saya itu berkecimpung di sayur-sayur tersebut seperti itu. Terus pengennya sih nanti kedepannya wortel sama kentang ini dikemas dengan kemasan yang udah apik, ada brandingnya. Terus nanti bisa diekspor gitu. Terus kalau targetnya sendiri itu pasarannya itu di daerah Eropa. Soalnya Eropa sana itu kebanyakan yang instan-instan gitu loh Bu. Oke. Terutama frozen foodnya. Iya, Kayak gitu. Aku pernah dengar juga. Vegetable. Aku juga pernah dengar permintaan itu. Iya. Jadi Eropa. Iya benar. Oke. So kalau nggak salah dulu saya pernah dengan Bu Dahlia teknologi pangan. Jadi kita dapat kayak project gitu ya untuk Bu Dahlia dapat project dari teman aku gitu ya. Jadi kayak gayung bersambut karena aku punya teman bernama Bu Dahlia yang dia oke banget di bidang teknologi pangan. Nah, kita juga punya temen yang dapat permintaan di Batu sini. Dia dapat permintaan untuk menyiapkan kentang yang untuk French fries, tapi mereka tuh mau kita tuh melakukan uji ke-freshan gitu loh. Oh iya. Jadi ini kentang setelah digoreng itu tahan berapa lama renyahnya gitu, minimal 7 menit. Nah, itu permintaan Australia apa juga sama kayak gitu ya berarti ya? Ya kurang lebih seperti itu. Ya itu tadi sih Bu, tantangannya sama. Soalnya kan dari pengirimannya juga itu kontainer yang Khusus ya? Iya khusus yang oke. ada freezernya benar sekali kayak gitu. Dan itu lebih challenging sebetulnya. Oke, Iya. so great ya. Jadi keilmuan yang seperti ini nih kalian dapat di kelas COE. Wow. Tepuk tangan dulu dong buat Keren saya. banget. Itu keren banget sih. Nah, guys, biar teman-teman semua tahu nih di rumah. Sebenarnya yang kalian pelajari hingga kalian benar-benar well informed dan well knowledge tentang COE gini ya. Sebenarnya mata kuliah apa sih yang kalian dapetin di COE ini? Baik, dari mata kuliah sendiri itu ada 4 ya Nes. Yang pertama itu supervisi ekspor, yang kedua itu dokumen ekspor, lalu yang ketiga Manajemen ekspor dan pengiriman barang ekspor. Jelasin dong sekilas gitu, apa sih manajemen ekspor itu tentang apa gitu, terus dokumen ekspor itu tentang apa? Oke. Kalau misalkan di mata kuliah pengiriman barang ekspor itu yang pastinya kita dijelasin tentang terkait bentar. Sebelumnya 4 mata kuliah ini sebenarnya berkesinambungan. Oke. Jadi hampir sama sebenarnya. Cuman kalau misalkan pengiriman barang ekspor itu terkait bagaimana cara-cara kita mengirim barang dari segi produknya seperti apa atau kayak gitulah. Terus kalau dokumen ekspor yang pasti jelas dijelasin terkait dokumen-dokumen apa yang bakal diperluin untuk proses ekspor kayak gitu. Oke, jadi dokumen yang disiapkan ya, mulai dari preparation sampai deliver ya ke buyer. Oke, dan Lalu untuk supervisi ekspor sendiri itu tentang pengelolaan dan pengawasannya, seperti kasarannya itu QC gitu ya, dikontrol untuk quality kontrolnya dari awal sampai barangnya terkirim. Lalu kalau manajemen sendiri itu tentunya kalau memanage itu kan mengontrol barang terus SDM-nya SDM-nya juga, ya. terus promosinya juga. Yep. Ekspor ini ada promosinya loh, kayak untuk kita menarik buyer, mempertahankan buyer. ya pasti ya, karena semua bisnis itu ujung tombaknya promosi. Iya, benar sekali. Dan itu paling penting juga, salah satu yang paling penting karena kalau kita promosinya itu kan ada istilah promosinya nanti naik ke atas gitu kan, ada di pencarian paling atas. Nah, itu harus setiap hari konsisten untuk dipromosikan seperti itu. Jadi harus pintar-pintar memanage promosi tadi. Oke, so itu ada hubungannya dengan digitalize, IT, begitu ya. Dan semua mata kuliah ini sudah kalian dapatkan di semester sebelumnya, right? Oke, great. Makanya kalian ini well knowledge itu ya, menerima mata kuliah ini. Jadi tidak dengan kepala kosong gitu ya, tapi dengan bekal-bekal yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Prodi Agribisnis semuanya. Oke, great, tepuk tangan dulu dong buat Bapak Ibu Agribisnis ya.
Oke, dan ini nih yang pengen kita tahu ya, teman-teman semuanya di rumah juga pasti pengen tahu sebenarnya apa sih, ini yang negatif dulu ya, apa sih sedihnya ikut kelas COE? Itu pertanyaan simpel tapi I know you guys itu menginginkan informasi ini dan tolong disampaikan dengan jujur. Kalau nggak enaknya buat aku sendiri ya, itu karena kita kan di sini kan magangnya diplotin. Jadi kita nggak bisa magang di tempat yang misalnya kayak apa yang kita mau gitu. Oh gitu. Oke, itu berarti hanya sistem ya yang sebenarnya itu akan silih berganti jika teman-teman ini. Tapi setelah diplot terus kita dapet perusahaan, ternyata itu nggak seseenak itu. Nggak enak yang kalian pikirkan. Bukan, iya. Ternyata itu seru dan pas. Nah, inilah penyakit anak-anak zaman sekarang yang selalu underestimate ya kan? Iya guys. Ya ini jadi gini loh guys, makannya sayang manut sampai uang tua gitu. Iya betul. Benar sih. Nah iya jadi sebenarnya kita sudah mempersembahkan, nggak ada yang nggak seru sebenarnya. Cuman bagaimana kalian tuh menerima hal tersebut gitu ya? Karena ini sudah dengan pemikiran yang matang dan juga bisa semakin memberikan pengalaman yang oke kepada adik-adik. Jadi sebenarnya ini bukan perusahaan ecek gitu ya yang kita berikan. Nah kebetulan magangnya di PT BJ pula. Nah halo Om Ben tolong kasih sponsor di sini, besok ada scallop goreng. Bener. Ya ada scallop goreng, ada ya gitu dari PT BJ. Karena PT BJ itu keren banget sih asli. Terus kalau dari Ilmi sendiri apa sih bukan negatif ya, apa sih menurut kamu pribadi yang sebenarnya nggak enak gitu di COE gitu? Baik, kalau dari aku pribadi itu sebenarnya nggak ada ya. Mungkin dari ini aja sih, awalnya itu lebih ke bukan negatif ya, tapi dari pikirannya gitu loh, kayak bisa nggak ya nanti aku makan di CV Memindo. Nama CV saya itu kebetulan media mitra Indonesia, Memindo. Halo Pak Sum. Halo Pak Sum, kita ada di Impact Indonesia. Iya, oke gitu ya. Jadi lebih ke kamu kurang confidence ya adaptasinya. Ternyata karyawan yang ada di Memindo ini sangat welcome ke kita anak magang. Jadinya kita itu akhirnya bisa gitu, lama-lama bisa. Ternyata nggak sesusah itu kok. Misal kayak ngurusin dokumen ekspor, kita tuh dipandu gini loh caranya yang benar. Terus bahkan kita itu sempet ke bank untuk presentasi dokumen ekspor kayak gitu. Jadi itu pengalaman yang sangat seru. Seru banget. Oke. Jadi negatifnya apa nih? Kok nggak nemu negatifnya? Jadi negatifnya tuh ada di individu kalian sendiri ya. Jadi lebih ke tidak pede gitu ya. Tapi sebenarnya ini tuh adalah negatif untuk program ini, bukan negatif ya. Lebih ke apa sih yang bikin kalian tuh nggak nyaman gitu loh? Oke, nggak enaknya. Kalau di kelas nggak ada ya. Terus kalau di magang juga. Kalau di PT ku sendiri awal-awal sih aku ngerasanya nggak enak karena emang nggak sesuai ekspektasi. Karena aku pikir belajar ekspor seperti yang ada di kelas, ternyata itu enggak guys. Ternyata kita benar-benar diajarin dari awal banget. Jadi kita nyemplung ke mana produksinya Bu. Jadi the whole package about ekspor gitu ya. Jadi sebenarnya yang ingin dijelaskan oleh perusahaan itu pasti bukan hanya kalian berkirim ke luar negeri gitu ya, tapi prosesnya you should know about the step by step gitu ya, mulai dari karena kamu lupa karena yang namanya ekspor tuh belajar dari lu harus mempersiapkan gitu kan, mempersiapkan mulai dari resources study, bagaimana memanage resources study untuk siap di package dulu, setelah siap di package baru siap dikirim, dan itu ada seruntutan dokumen yang harus disiapkan begitu ya. Dan itu kok rumit banget sih? Rumit nggak sih? Enggak kan? Enggak. Kalau sudah tahu guys. Cuan. Tapi bener kan kalau cuannya ekspor tuh sebanyak itu karena kursnya bener banget. Iya, bener banget. Padahal kita satu kali kirim gitu ya, tapi udah kelihatan banget. 2-3 digit. Ya, wow. Oke, jadi matanya udah mulai hijau, merah, berbinar-binar. Jelas hijau banget. Bukan hijau 20.000 dong. Dolar. Oh
Oh dolar ya, oh hijau yang dolar, jadi Iya. hijau army ya. Iya. Oke guys, jadi sebenarnya itu ya nggak serunya ya, mungkin lebih ke kalian apa namanya itu negative thinking kalian sendiri Iya, sebenarnya. pikiran Ya. kita sendiri. So next question is ini yang aku yakin paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman, yaitu apa sih enaknya masuk kelas COE gitu ya, meskipun nih mereka tuh mau ngomong sebenarnya banyak banget enaknya. Iya karena enak banget, apalagi untuk di angkatan mereka, dan kebetulan mereka juga pelakunya adalah mereka adalah ex rombongan luar negeri, salah gimana ya, ex teman-teman COE yang sebenarnya sempat berangkat ke luar negeri untuk belajar tentang shipping line. Yes. Right, nah oke, kita tunggu ceritanya, yuk. Kalau dari aku ya enaknya kelas COE itu karena mata kuliahnya itu sedikit ya, ada 4, jadi Iya. kita itu lebih longgar, bisa melakukan hal lain juga gitu, terus mungkin bisa sambil part time kayak gitu, dan atau mungkin leha-leha juga bisa. Iya karena dikit ya. Iya, dan ini sih satu yang paling seru tuh kalau di dalam kelas ya, kita tuh nggak di kelas aja, bukan hanya dosen agribisnis saja, Iya. tapi kan ada praktisi, jadi itu lebih seru. Kita juga sempet kayak ada game juga di dalam kelasnya itu, terus dapat hadiah, gift kayak gitu kan. Jadi Iya, bener. Iya, I know. Jadi itu praktisi ya. Jadi mereka kalian tuh dapat knowledge tentang practice also, ya kan. Juga kebetulan mereka tuh pembisnis. Jadi hadiah-hadiah itu banyak ditawarkan gitu ya. Menarik sekali. Oke, good lah. Tapi kelas aku juga gitu kok. Ya nggak sih? Iya, Jadi betul. gimana sih Cuma kan? hadiahnya lebih menarik di kelas COE. Ya, beda Makanya beda kalian kasta. Iya. ya, makanya kalian harus ikut kelas yo. Oke. Bener Another one. Apa happiness-nya tuh apa sih sebenarnya? Banyak sebenarnya. I know Banyak yang sih mau kamu sebenarnya. ceritain. Kalau di luar dari perkuliahan ya, kita tuh nggak perlu mikirin mau makan di mana, karena udah ada kan. Jadi kita tinggal. Oke, ya betul, dan terfokus. Iya benar. Dan kalian tuh pernah mikir nggak sih kalau sebenarnya dari kelas COE ini, COE agribisnis ya terutama ya, karena export professional export class ini Iya. sebenarnya sedang mengajak kalian untuk berinternasionalisasi. Pernah kepikiran nggak sih? Enggak kan? Enggak. Nah, di setiap kelas saya tuh saya selalu menggembar-gemborkan internasional kan. So, ayo guys kita ke luar negeri, Kecapaian nggak? Kecapaian. Oke, silakan cerita. Apa sih? Kenapa kalian bilang kecapaian ke luar negeri gitu? Karena kita kecapaian ke luar negeri berkat program COE. Tepuk tangan. Karena di Keren program ya? COE ditawarin apa namanya Bu? Benchmarking ya ke luar negeri. Benchmark and also international company visit. Ya, jadi kita kemarin di bulan Agustus ya, sempat berangkat ke luar negeri, Kemana tuh? ke Singapura. Ke Singapura ya. Ya. Belajar di mana tuh? Di Shipping Line Ltd. Samudra Shipping Line. Samudra Ya, Shipping Line Singapura, Ya. LTD ya, karena mereka international company ya kan. Nah, lalu seasik apa sih, coba ceritain ke teman-teman gitu. Seasik apa sih kita mempersiapkan waktu berangkat ke Singapura? Kita rapat di Migacoan. Kita cari-cari pesawat. Ceritain dong. Seru banget sih ya sebelum berangkat, karena kita kan juga kita berangkatnya berberapa sih, gue lupa deh. Kita berangkat berdelapan. Berdelapan. Terus itu kan jadi kayak sebelum ke Singapura, terus kita kan sebenarnya nggak deket-deket amat, jadi sekalian bonding gitu. Iya, Bonding, Oh gitu. bagus-bagusin gitu. Oke, dan ternyata menjadi sahabat bagai kepompong ya. Iya, dan sampai sekarang, guys. Oke, good. Jadi sedikit cerita ya, sebenarnya aku juga ikut. Ya, bersama ibu ini. Jadi sebenarnya saya selalu menekankan kepada kalian, kalau kalian ingat bahwa keluar negeri itu sebenarnya tidak sesulit itu. Iya. Dan jangan dibuat sulit. Semua tantangan yang akan datang ke kalian tuh buat asik aja. Dan kita semua berjanji kan ya. Ya. Saya sudah kasih tahu ke teman-teman bahwa janji ya, nggak ngomel-ngomel, nggak bad mood. Ada nggak yang bad mood kemarin? Nggak ada. Nggak ada sama Oke. sekali. Nggak ada, benar. Lalu persiapan apa lagi nih yang
membuat kalian itu excited untuk keluar negeri waktu itu? Kalau dari kita tuh sebenarnya karena kita dari awal tuh emang nggak pernah keluar negeri Iya, ya awalnya. benar. Ini First kita time tuh kita. dari ya first time kita keluar negeri, dari kita bikin paspor itu tuh Iya. kayak kita ada apa ya, ada kendala juga, jadi kita sama-sama gitu loh bikin paspornya, sampai kita ke Blitar ya Nes, Iya, betul. bikin paspornya buat Import. ngejar waktu itu tadi. Wow, great sih. Waktu itu sampai ke Blitar dan waktu itu sampai kita harus telepon orang imigrasi Betul, juga ya, betul, dan kita betul. rombongan berangkat ke bareng-bareng. imigrasi untuk menyelamatkan siapa ya waktu itu ya? Radi sama Iwan kalau nggak salah. Ayu nggak sih? Ayu ya? Radi, Iwan sama Ayu Iya, tiga iya, ya. betul, betul, Iya, betul. sampai kita bener-bener rombongan untuk menemui sebenarnya nggak boleh dicontoh sih. Cuman ini udah bener-bener waktu itu Mepet ya Bu ya? mepet dan lagi error Indonesia Iya, ya iya, nggak sih iya. waktu itu ya. Dan akhirnya bisa dong. Dan akhirnya bisa. Nah itu berkat usaha kita bersama guys. Nah oke, so awal kalian melihat wajah Singapura itu kayak gimana? Karena Iya. waktu itu penerbangan kita malam banget kalau nggak salah ya. Iya. Penerbangan kita malam banget dan saya memang juga selalu ingatkan bahwa kita harus pintar-pintar cari pesawat, tiket pesawat, penginapan, Iya. juga destinasi tambahan atau kita memang kesana belajar ya, tapi sebenarnya ada destinasi tambahan yang ingin kalian capai dan itu saya minta di list semuanya legit gitu ya. Dan selain itu kita harus diskusikan siapa penanggung jawab transportasi, siapa penanggung jawab destinasi gitu kan, siapa Iya. penanggung jawab tiket, also hotel. Oke, sekarang ceritain dong bagaimana kalian melihat wajah Singapura waktu itu awal mula. Gini dulu. Karena tercengang ya. Tercengang ya karena landing langsung ketemu orang galak waktu itu nggak sih? Oh iya benar-benar digalakin. Digalakin, tapi kita nggak apa-apa. Nggak apa karena nggak tahu artinya. Enggak ya? Enggak ya? Enggak dong Bu. Enggak dong Bu, kayak gitu. Wes. Gimana? Apa nih, mau cerita dari mana? Kalau aku sih lebih ke shock ini ya, bahasanya sih, walaupun sama-sama bahasa Inggris ya, tapi logatnya itu Oh, iya. beda guys. Betul, ada betul. yang logat Melayu, logat Chinese, Iya. terus ada yang Singapura sendiri, terus ada yang logat India. Iya. Dan yang paling susah di ngerti itu bahasa Inggrisnya orang Chinese. Chinese ya. Iya, Chinese. Betul. Malah yang menurutku lebih gampang dimengerti itu logatnya orang India. India. Iya, karena di Singapura ini ada 3 ras ya. Jadi Iya. ada ras Melayu, India, dan China gitu ya. Jadi memang apa namanya cara mereka ngomong logatnya seru-seru gitu ya kan. Berbeda-beda. Dan kalian baru melihat. Nah begitu landing kan ketemu tuh imigrasi yang sebenarnya imigrasinya Singapura tuh kan sudah apa namanya semua by digital ya. Jadi tidak ada lagi pemeriksaan seperti di Indonesia ya. Jadi semua tuh by gate. Iya. Kan inget gak? Waktu itu Iya. sampai ngecantol. Coba Tapi nggak sih ngecantol gitu. Ilmu Yang atau di- Ikhwan ya? yang di gate itu loh, Mi. Yang- Gate awal, Siapa malam-malam. ya? Siapa ya? Lupa deh. Bukan saya. Ikhwan deh kayaknya. Ikhwan kayaknya. Iya kayaknya deh. Iya Saya kan? kan ketinggalan yang di kereta. Oh iya deh lupa. Banyak banget pokoknya Iya, cerita-cerita tapi lucu loh. seru banget. Iya, itu kendala-kendala tapi kayak malah seru gitu jatuhnya. Seru banget. Dan itu kita harus ya kan, dan begitu udah landing kita melalui gate, kita shock lagi gara-gara kita harus membagi rombongan kita menjadi Iya. 3 taksi. Betul itu benar-benar ini sih apa namanya kayak pelajaran banget ya. Itu Iya. di luar budget. Iya, di Iya luar dan budget. itu mahal banget ya taksinya. Tapi seru kan? Seru banget. Nah, itu sebenarnya apa namanya? Itu juga pelajaran ya, teman-teman ya. Yang tidak akan kita dapatkan jika kita tidak membayar lebih untuk ke Singapura contohnya Iya. gitu ya. Terus begitu kita udah jalan tuh naik kita udah dibagi 3 tuh. Kan dibagi 3 tiba-tiba Iya. kan. Dan Iya. kita bayangan kita udah kita bakal beli 2 taksi gitu kan. Iya. Terus kita urunannya udah terkumpul. Tiba-tiba kita harus dibagi 3 banget gitu kan. Jadi kita harus spare money lagi untuk membaginya. Ya kan begitu. Begitu taksinya jalan, kita lost kontak nggak sih? Iya, Iya, jadi kita udah berpencar sendiri-sendiri guys. Kita lost kontak sampai di hotel ada masalah lagi. Coba ceritain nih. Masalahnya itu karena jumlah kamar guys. Ini sebenarnya nggak boleh ditiru, cuman karena kita
mempres budget ya biar lebih hemat. Kita itu ngakalinya itu maksudnya itu satu-satu. Ceritain masalahnya dulu. Jadi masalah itu tuh sebenarnya ini kesalahan aku. Ya mohon maaf ya teman-teman, sebenarnya ini kesalahan aku. Jadi karena in my experience hotel itu benar-benar bisa menerima orang bisa banget menerima orang satu kamar tuh lebih dari 2 orang gitu loh. Karena dulu itu kita nggak ada pengecekan seligit itu, cuman karena COVID jadi kamar itu didetek berdasarkan paspor, ya nggak? Nah jadi satu kamar tuh bener-bener harus 2 orang gitu. Dan kamar ini paspornya mana? Kamar ini paspornya mana? Sedangkan kita tuh rencananya satu kamar tuh untuk berapa orang? Berempat. Guys, berempat. Jadi secara perhitungan sebenarnya kita harus pesan lagi 2 kamar dan harganya tuh per malamnya 1.400.000 nggak sih? Iya sekitar 1,5 juta. Jadi kan itu lumayan ya untuk satu harian itu padahal juga bintang 3 gitu ya. Sebenarnya itu salah aku. Dan itu tuh memang informasinya tuh bener-bener update karena COVID. Semua peraturan berubah, jadi harus by paspor gitu kamarnya. Lalu, tapi seru kan? Seru banget. Seru, akhirnya kita Karena kita akhirnya gini-gini. Dan nyamar guys. Yang tadi betul, teman betul. kita yang nggak pakai jilbab karena akhirnya Yang dia hijau. jilbab terus Kayak pakai gitu. kacamata buat menyamarkan diri gitu. Betul Iya, banget. benar. tapi itu seru merah ya. Iya. Merah ya? Ya merah. Oke, tiba-tiba dia harus menjadi wanita korek api gitu loh. Wanita yang jilbab korek api. Ya, seru kan tapi kan. Nah, seru. Sebenarnya tuh kalau dihadapi oleh orang yang tidak siap, yang dari berangkat aja udah grundel, itu pasti dia bakal bad mood banget sih. Tapi kita hadapi itu dengan kegembiraan gitu ya. Itu adalah challenge gitu. Dan ini lucu-lucuan sebenarnya. Harus tetap chill. Harus tetap chill gitu ya. Nah, setelah itu apalagi kesan di Singapura yang kalian merupakan seseorang sih? Raja. Bener banget. Di Singapura tuh ada, kita tuh penginapannya itu di Little India kan. Jadi otomatis kita makannya itu di daerah situ dan emang bener-bener ada nama itu Al Mubin. Iya, jadi Al Mubin tuh tempat makan favorit kita. Jadi setiap hari kita tuh makan di situ guys. Pagi terus pulang dari kegiatan tuh kita pasti makannya di situ, malam di situ. Jadi nggak ada bosan-bosannya tuh makan. Sampai ada yel-yelnya nggak sih? Ada apa? Allah mobil. Kayak gitu dulu deh. Kayak gitu. Guys, ayam goreng sama teh tariknya Raja tuh the best. Jadi kalau kalian ke Singapura harus ke Allah mobil. Al Mubin. Ya, jadi kita punya langganan ya, kita punya langganan market. Jadi sebenarnya kita sudah punya list resto mana aja yang kita pengen tuju gitu. Bahkan kafe-kafe unik-unik gitu. Itu semua tidak berguna setelah kita mengenal Al-Mubin. Setelah kita mengenal Al-Mubin, jadi kayak udah ini biasa aja, enakan Al-Mubin. Akhirnya kita punya comparison ya yang membuat kita akhirnya kembali lagi. Nah, sebenarnya tanpa teman-teman sadari, Al-Mubin ini sedang melakukan branding. Ya kan, mereka tuh sebenarnya sedang melakukan misi penjualan yang keren. Karena sebenarnya tanpa teman-teman sadari, Al-Mubin ini lebih ramah daripada, ya kan? Iya benar-benar. Staffnya ramah-ramah. Terus yang kedua, mereka itu manggil kan. Mereka kan manggil kita kan, siapa aja yang lewat dipanggil. Mereka tuh promote. Sedangkan cara itu tidak dilakukan di resto-resto lainnya, ya nggak? Gimana resto mie terakhir yang kalian makan itu? Mie yang nggak putus-putus sih deh. Panjang sekali. Jadi kita sempet nyobain mie Singapura ya? Mie Cina. Mie Cina. Kita nyobain mie Chinese. Panjang umur ya. Kita tuh udah ekspektasinya mie itu udah kayak apa? Mie ayam dempo kali ya. Karena lapar banget kan. Tapi ternyata rasanya kayak gimana sih, daging yang nggak mateng atau daging lebus-lebus gimana gitu. Mie-nya itu rasanya mahal banget. plain gitu loh guys, plainnya. Oke, gitu ya. Nah itu keseruannya. Apalagi nih keseruannya kayaknya banyak banget ya. Perjalanan kita 5 hari loh. Oh, di mie ini juga ada yang seru loh Bu. Ini Apa? Helga. Oh iya. Helga. Ini Kenapa? apa? Mie-nya nggak enak. Mie-nya nggak enak. Dia pakai saus vinegar.
Heli kan sebelah sana aku ya, jadi Iya. nggak terdengar Iya, banget iya. curhatnya. Iya. Kita kan nguplok di sebelah sini dengan mie merah, mie bening, mie Iya. gorengnya Nenes. Itu paling yang enak. paling enak mie gorengnya Mie goreng Nenes, ya bener-bener banget. Terus kalau kalian ingat kita juga makan gorengan yang Oh, iya. enak banget. Setiap kita kemana? Street apa itu Bu? Jalannya Bugis Bugis Street. Street. Bu Festi selalu beli gorengan apa itu? Tapi itu enak enak banget. banget guys. Tapi mahal banget. Satu tusuknya 10.000 kalau dirupiahin. Padahal itu adalah tusuk Ayam laler atau apa ya. Dan itu kecil banget pasti 10.000 segini guys. Iya. Nah itulah wajah Singapura ya. Bahkan sebenarnya pelajaran yang sebenarnya bisa kita ambil bahwa di luar negeri itu kita jangan sampai mengartikan harga, mengkonversikan Oh, harga, iya. mengkonversikan ke rupiah. Iya. Jatuhnya kita Ntar, pusing iya, karena bener. itu akan pasti mahal gitu Tinggal loh. beli-beli aja. Gorengan segini ya, kayaknya isinya segini, tusuknya Iya, tusuk segini. sate dan dia harganya Kalau dirupiahin 10.000. 10 ribuan gitu, dan sekali makan udah hilang dia ya Tapi kan. enak guys. Enak banget, enak banget. Dan di sebelahnya ada apa tuh? Mister Coconut. Itu enak banget itu. Harus kalian kalau ke Singapura Enak harus ke Mr. Coconut guys. Nah, kayak kita tuh setiap perjalanan harus beli Mr. Coconut juga ya. Jadi dan yang membuat aku terkesan di semua pengalaman perjalanan ke luar negeri itu kali ini karena apa? Kita bener-bener kekeluargaan banget. Jadi semuanya tuh kita nikmati Iya. bersama ya kan. Kita nikmati bersama, kita belinya satu buat Semuanya. Bersemuanya bersama-sama. bersemuanya gitu ya. Beli gorengan juga kita nikmati bersama gitu, beli minuman juga kita kayak satu minuman Iya, berdua sharing. bertiga gitu ya, karena memang kita pengen makan semua gitu. Betul. Ya kan. Betul. Jiwa korsa guys. Jiwa korsa. Jiwa korsa. Betul. Terus cerita nih pengalaman di saat kalian belajar di Samudra Shipping Line. Bener-bener. Kalau dari aku ya ke Samudra Shipping Line tuh pertama itu kayak wow gitu guys. Soalnya itu ada di lantai berapa ya? 20 berapa gitu ya? Iya. Pokoknya di atas banget guys, kayak 29. ya tinggi banget. banget. Terus kalian pasti kalau pernah nonton drama Korea nih, Oh, pasti yes. tahu kan kantor-kantor di drama Korea tuh kayak gitu guys. Bener-bener kayak wah, kayak ini real, kayak bener nggak sih ini real apa ini cuma drama kayak gitu ya. Seru banget ya. Terus gimana? Orang-orangnya ramah atau Ramah sekali orang Singapura. Jadi sebenarnya masih ada kenalan gitu ya. Jadi beliau-beliau ini teman-teman Samudra Shipping Line yang kita kenal kemarin itu adalah satu bosnya itu lulusan UI. Yang kedua Pak Kadek tuh orang Iya. Bali. I Iya. forgot dia lulusan mana, saya lupa. Tapi yang jelas dua orang yang sebenarnya berurusan dengan kita itu orang Indonesia guys. Sangat Jadi humble. ya sangat humble dan itu membuktikan bahwa teman-teman itu sebenarnya bisa bekerja di luar negeri gitu ya. Nah terus ilmu yang mereka berikan juga sebenarnya kalau dibayangin gampang ya. Gampang. Bisa kan kalian kerja di luar negeri kan? Bisa sih kayaknya. Ditawarin bisa magang sih. juga nggak sih? Kemarin cerita. Ya beliau ini sih terbuka, maksudnya kalau misalkan ada teman-teman yang pengen belajar ke sini tuh diperbolehkan gitu. Apalagi ada yang mau pengen kerja di Samudra Shipping Line itu Ya, boleh banget. magang juga ya, tapi sebenarnya magang atau kerja di luar negeri itu akan berurusan dengan mungkin kalau magang dan bekerja di sana mungkin akan berhubungan dengan Ministry of Manpower mungkin ya, tapi yang jelas akan berurusan dengan kementerian mereka gitu. Kemarin sudah informasikan begitu ya, tapi sebenarnya mereka sangat welcome untuk menerima hal tersebut lagi. Jadi ini kesempatan buat teman-teman next kelas COE ya, akan ada perjalanan lagi ke luar negeri kah tahun kalian? Silakan ditunggu dulu karena mungkin siapa tahu keluar negerinya ke Eropa kan? Iya, Ya kan? bener. Nah, Amin. siapa tahu Eropa. Eropa, guys. atau mungkin luar negerinya ke Jepang gitu ya, bisa aja karena sebenarnya negara kita tuh sedang gencar melakukan ekspor ke luar negeri. Jadi kalau nanti kita menemukan perusahaan yang bisa kita reach out for collaboration, ya bisa aja tuh kita ke Eropa atau ke luar negeri lainnya
gitu ya. Buat adik-adik kelas COE yang selanjutnya ini dong. Kalau pesan dari aku ya, yang penting itu harus pede dulu. Karena kalau kita nggak pede itu kayak tadi, pasti negatif aja yang ada gitu. Iya, Betul. Kalau udah ya. pede pasti nanti berjalannya seru kayak gitu. Betul, jadi jangan underestimate dengan kelas COE gitu ya, karena coba resapi dulu gitu. Sebenarnya manfaat apa sih yang sedang kalian kejar gitu ya? Atau sebenarnya hal-hal yang di balik usaha kalian tuh akan ada hal yang lebih besar ya yang akan datang gitu ke kalian. Betul, Contohnya ya salah satunya ya internationalization tadi gitu, bahwa akan ada kesempatan go internasional untuk teman-teman, karena kan yang namanya ekspor kan kita kirim keluar ya, pasti akan ada hubungan dengan bayarnya orang luar negeri gitu ya. So ada yang nanya gini nih, teman-teman ada yang nanya kayak gini juga. Apakah masuk kelas COE itu harus pintar bahasa Inggris, Bu? Gitu. No. Jangan malu komunikasi. Iya. Ya. Tapi kalau bisa kita belajar dong. Iya betul. Jadi tidak harus Bisa bahasa Inggris. tidak harus mahir dalam bahasa Inggris. Basic, ya. lah, nggak apa-apa ya. Tapi paling enggak kalian tahu meaningnya gitu ya. Dan nanti di kelas COE ini sedikit demi sedikit kita akan learning by doing untuk ya speak English ya kan, conversation every day, dan teman-teman juga akan belajar bagaimana tipe-tipe buyer. Nah itu kan internasionalisasi bahasa Inggris juga nanti ujung-ujungnya kan. Oke, kalau pesan dari Nenes apa buat teman-teman? Buat teman-teman kelas COE angkatan 2025, kalian kalau di kelas jangan diem aja, eksplor, kulik aja apa namanya praktisi dan pematerinya itu. Jadi kalian nanti bisa dapat lebih ilmunya. Jadi jangan pasif ya. Iya. Jadi sebenarnya ini ada expert nih, kulik aja gitu ya, porotin aja ilmunya Iya, gitu ya. sayang kan Ilmunya. udah masuk kelas yang bener, khusus kalau bener. misalkan gak dimanfaatin. Betul, jadi mereka tuh udah expert, praktisi, mereka juga punya ilmunya serta bekal pengalaman praktek ya, karena pengalaman itu mulai dari asem hingga manis pastinya ya. Jadi ulik terus dan tanya terus, itu ya menurut kalian ya. Jadi sebenarnya porotin aja terus gitu kan. Betul. Oke, betul. Oke, teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan Imagination ini seru kan perbincangan kita tentang kelas Professional Expo. Oke teman-teman semua, jadi kelas Professional Expo itu sebenarnya kelas yang keren banget, asik banget, seru banget kalau kalian sendiri bisa mengeksplor dan no underestimate ya. Jadi dan kelas ini tuh juga bisa membuka jalan kalian untuk menuju ke internasionalisasi. Jadi jangan underestimate karena asik kan kelasnya kan. Dosen-dosennya juga seru gak sih? Seru banget. Seru. Bukan tanda seru ya. Iya bukan dari seru, seru Asik, banget. guys. Seru banget, asik, dan semuanya berdasarkan teori juga berdasarkan pengalaman. Jadi balance, oke? Nah, teman-teman terima kasih yang sudah menyaksikan dan stay tune terus di podcast kita Imagination ini. Dan jangan lupa subscribe and comment dan like. Iya, Oke? subscribe ya guys. Oke, terima kasih Om Festi. Sampai jumpa. Ya.